Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sesi 3 kali ini kita akan membahas cara membuat login ya, membuat sistem login dengan PHP dan MySQL. Oke, adapun hasil dari sesi 3 kali ini seperti ini ya. Jadi ada form login. Kita inputkan username ya. Username dan password yang ada dalam database. Oke, databasenya mana? Kita ketikkan ya di tab baru localhost php myadmin. Oke, di sini ada database DB web saya. Kemudian ada tabel user. Kemudian di sini ada field dengan username ya. ID user 1, username admin, kemudian ada emailnya, kemudian ada password dengan MD5. Oke, jadi sistem login ini username dan password yang dimasukkan harus sesuai dengan yang ada di database ini. Oke ya, kita coba ya. Oke, kita inputkan misalnya admin dengan password misalnya di sini saya ketikkan 123. Kita klik submit. Oke, username dan password salah. Itu artinya apa? Artinya tidak ada kecocokan dengan username dan password yang ada di database. Ini username dan password, username admin, passwordnya ini admin, cuman di enkripsi dengan MD5. Nah, saat login, jadi itu harus sama dengan yang ada di database ya. Baru dia bisa masuk ke halaman yang diperbolehkan. Oke, coba kita ketikkan admin ya. Oke, biar lebih jelas di sini saya copy saja admin. Klik submit. Oke. Jadi jika sudah berhasil login sesuai dengan password yang ada di database ya, yang sudah kita buat, itu akan masuk ke halaman indeks pada sesi 3 yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, saat kita logout, di sini ada menu logout. Kita logout akan kembali ke menu login, ya. Jadi di sini sudah terdapat sebuah security atau sebuah pengaksesan file, ya, yang sudah diatur oleh seorang programmer. Jadi di sini ada login.php merupakan tampilan dari sebuah login. Nah, kemudian ada index ya, file index. File index itu file tampilan halaman utama ya. Ini filenya. Ada file index ya. Coba kita akses file index dengan ekstensi PHP di sini. Index.php. Nah, tetap tidak bisa ya. Karena untuk masuk ke halaman indeks itu harus melalui form login terlebih dahulu. Oke, saya akan menjabarkan atau menerangkan bagaimana cara pembuatan sistem login ini. Terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol like-nya serta aktifkan notifikasinya supaya Anda mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya secara gratis. Oke, kita lanjut ke penjabaran dari pembuatan sistem login ini. Oke teman-teman, pada tutorial kali ini kita ada pada sesi 3. Jadi kita klik nomor 3, membuat login pada website dan teknik prosesnya dengan PHP MySQL ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menuliskan artikel dan script ya, dan script PHP yang untuk kita gunakan ya, untuk kita gunakan dalam pembuatan login dengan PHP dan MySQL. Mungkin bagi teman-teman bisa melihat atau membaca ya, membaca artikel ini. Karena di sini ada sedikit penjelasannya ya. Tapi untuk video ini kita langsung saja dalam pembuatan login ya. Nah, pertama
kita akan membuat form login dengan HTML dan CSS3. Tampilannya seperti ini. Langsung saja teman-teman. Di sini ada login.php scriptnya ini ya. Jadi kita buka text editor kita. Kita buka text editor kita, Visual Studio Code. Oke teman-teman. Di sini untuk sesi 3 kali ini kita membuat folder baru lagi ya. Supaya apa? Supaya nanti mudah untuk dalam pembelajarannya. Kita klik open folder ya, arahkan ke web server kita ya. Di mana web server kita berada? Untuk saya itu ada di local disk C, kemudian exam, kemudian htdocs. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuatkan folder dengan nama web saya. Ya, kita buka folder web saya. Kemudian di sini kita ada di tahap sesi 3 ya, atau bagian 3. Jadi kita buat aja folder dengan nama sesi 3. Kalau sudah, klik select folder ya. Klik select. Oke. Nah, di sini sudah ada folder sesi 3. Langsung saja kita akan membuat form login ya. Jadi klik new file. Ketikkan di sini login.php. Untuk dipahami lagi ya, dalam pembuatan nama file itu usahakan huruf kecil semua ya. Kemudian kita klik enter. Ya, scriptnya langsung saja kita copy di sini ya. Kita copy, klik kanan, kita copy, kita paste di sini. Kalau sudah, kita file save ya. Oke, kalau sudah kita save, kita jalankan filenya. Klik localhost. Kemudian nama folder kita web saya. Klik enter. Kemudian kita pilih sesi 3. Nah, kenapa tampilannya seperti ini ya? Ini karena pada folder sesi 3 ini tidak ada halaman indeks ya. Jadi halaman yang ditampilkan untuk pertama kali itu halaman indeks, itu tidak ada. Jadi dia tampilannya seperti ini ya. Halaman utamanya belum ada, jadi tampilannya itu file ya. Kita klik login. Oke, masih seperti ini ya. Kita lanjut untuk pembuatan file CSS-nya ya. Jadi di sini di coding sini belum ada file CSS-nya ya. Ya. Kita lihat di sini nama file CSS-nya pada coding ini ya, memanggil file login.css. Jadi kita bikin lagi ya. New file. Kita buat login.css ya. Nah, kemudian kita kopikan ya. Kita kopikan script login.css. Nah, ini dia script loginnya. Jadi ini kita copy. Dulu. Jadi ini kita copy ya. Sampai ke bawah ya, di copy loginnya. Klik kanan ya. Copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, kalau sudah, jangan lupa file kita save. Kemudian kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah jadi form loginnya. Selanjutnya ya, langkah selanjutnya setelah kita berhasil membuat form login ini ya. Jadi form login ini kita sudah membuat pada login.php. Kemudian file CSS-nya login CSS, ini dia. Kita sudah membuat 2 buah file ya. Membuat 2 buah file bernama login.php dan login CSS. Nah, hal selanjutnya setelah kita berhasil membuat form, ini hanya tampilan HTML ya. Jadi ini belum ada proses datanya. Kita klik submit pun belum ada ya. Nah, ini kita lanjut ke ya, membuat database ya. Jadi kita
membutuhkan database bernama di sini DB web saya, ya. Nah, untuk membuatnya kita bisa langsung ke tab baru. Kita ketikkan saja localhost phpMyAdmin, enter. Oke, di sini masih fresh, belum ada database. Jadi kita klik new, tab new untuk membuat database baru. Nah, ini ada create database. Nama databasenya kita ketikkan di sini. Tadi apa namanya? DB web saya, ya. Jadi kita ketikkan di sini DB web saya. Kita klik create, ya. Kita klik create database DB web saya has been created. Nah, ini dia hasilnya, sudah ada di samping sebelah kiri. Cuman belum ada tabelnya, masih kosong. Nah, ini cara pembuatan database langsung pada phpMyAdmin. Atau kalau pada tutorial ini kita bisa mengetikkan query, ya, create database. Ini bisa kita lakukan, kita copy, ya. Nah, kalau tidak mau pakai cara tadi, kita bisa langsung ke SQL, kita ketikkan di sini, paste. Nah, klik go. Ya, ketik go. Nanti otomatis juga sama, akan jadi database seperti ini. Nah, oke, databasenya sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk membuat tabel, ya. Membuat tabel user. Nah, ini adalah field tabelnya, ya. Saya salah meletakkan, seharusnya di sini. Fieldnya ini ada ID user, tipenya integer, kemudian username, email, password. Teman-teman bisa mengetikkan, ya. Mengetik atau maksudnya mengcopy saja. Kemudian ke phpMyAdmin, klik DB-nya, ini diklik terlebih dahulu. Klik, kemudian klik SQL. Kita paste, ya. Paste saja di sini, ya, sesuai dengan ini, ya, membuat tabel, ya. Langsung klik go. Ini otomatis di sini sudah jadi tabel user. Ya, sudah jadi tabel user. Klik strukturnya, ada ID user, username, email, password. Nah, ini sudah jadi, ya. Tinggal copy, kita pastekan di, klik dulu DB-nya, klik SQL, pastekan di sini, otomatis jadi. Atau teman-teman bisa membuat langsung di phpMyAdmin, ya. Saya tunjukkan caranya. Ini terlebih dahulu kita hapus saja, ya. Kita hapus tabelnya, with select kita pilih drop, klik yes. Oke, ini masih kosong, ya. Atau kita bikin langsung di sini juga bisa. Kita klik ini, ya. Kemudian create table, kita ketikkan nama tabelnya. Apa nama tabelnya? Tabel user, ya. Ini namanya tabel user. Kita ketikkan saja users. Kemudian ini kolom yang dibutuhkan. Ada berapa kolom field yang kita butuhkan? Kita lihat, ya. Di sini ada ID user, username, email, password 1 2 3 4. Ada 4. Kita ketikkan 4, klik go. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal inputkan, ya. ID users, ya. Kemudian di bawahnya ada username. Kemudian ada di bawahnya email, ya. Email sesuai dengan yang di sini, ya, email. Kemudian password. Nah, untuk tipe datanya, ya. Tipe data untuk ID user integer, value-nya 11, ya. Jadi kita pilih integer, panjang value-nya 11, kita isi. Untuk username ini varchar 50, email juga varchar, password juga varchar. Jadi kita ganti aja varchar 50, ya. 50 ini panjang charnya, panjang hurufnya, ya. Spasi juga dihitung, ya. 50. Kemudian jangan lupa untuk ID user kita berikan indeksnya primary,
pilih saja auto increment. Ya, jadi kalau sudah kita klik save. Oke. Nah, ini juga sama, hasilnya sama. Jadi teman-teman bisa memilih mengcopy saja ini atau langsung kita buat di sini, itu sama aja. Nah, sekarang tabelnya sudah selesai ya. Tabelnya sudah selesai. Kemudian kita insertkan ya. Untuk menginsertkan ya, kita bisa klik insert. Nah, di sini kita masukkan. Nah, username-nya apa? ID-nya bisa kita isi satu. Username-nya apa? Emailnya apa? Passwordnya apa? Bisa ya. Atau teman-teman klik tabel user, pilih SQL. Nah, ini tinggal di copy saja. Insert data di tabel user. Jadi ini tinggal di copy saja ininya. Jadi nggak perlu repot-repot ya. Klik kanan, copy ya, kita klik ini hapus, kita paste di sini. Nah, ini ya, kalau sudah langsung, nah ini ya, perhatikan di sini ada MD5 admin. Jadi di sini ID usernya 1, username-nya admin, emailnya admin@gmail.com ya, kemudian passwordnya MD5 admin ya. Kalau sudah kita klik go. Nah, ini tanda checklist berarti kita berhasil. Kita bisa klik strukturnya. Ya, ini dia. Klik browse untuk melihat datanya. Di sini sudah ada data pada tabel user dengan ID 1, username-nya admin, kemudian passwordnya tadi admin. Nah, kenapa di sini? Karena di sini sudah ini seperti ini karena sudah terenkripsi dengan MD5. Oke, sekarang kita sudah selesai bagaimana cara membuat database DB web saya, kemudian membuat tabel juga sudah, kemudian menginsertkan data di dalam tabel juga sudah. Nah, sekarang kita membuat koneksi ya. Koneksi ini apa? Koneksi ini ya, koneksi.php ini ialah file atau script yang kita gunakan untuk menghubungkan file PHP kita dengan database di web server phpMyAdmin ya, agar bisa terhubung ya. Jadi kita membutuhkan file koneksi. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja ya. Kita klik new file, pilih di sini koneksi.php. Untuk scriptnya teman-teman bisa langsung copy di sini ya. Langsung copy di sini. Klik kanan, copy, dan kita paste. Nah, kalau sudah jangan lupa di save, file save. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan script koneksi ini, teman-teman, ya. Mungkin teman-teman yang masih baru jangan mengcopy ya, lebih baik untuk mengketik ya, diketik manual. Cuman ini untuk mempersingkat waktu, jadi saya copy saja. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan koneksi ini ya. Ini PHP pembukanya ya, ini penutup. Kemudian sconnect ini adalah variabel ya. Variabel yang kita buat untuk mengkoneksikan ya. Kita gunakan MySQL Connect localhost ya. Kemudian passwordnya root ya. Ini secara default web server itu passwordnya root ya. Bukan passwordnya tapi usernya root. Kemudian ini passwordnya secara default juga saat menginstal Exam itu passwordnya kosong. Kemudian ini DB web saya, ini sangat penting ya, karena ini berhubungan dengan nama database kita. Database di phpMyAdmin dengan nama DB web saya. Jadi ini harus sama penulisannya. Tidak boleh ada huruf besar dan huruf kecil. Jadi penulisannya harus sama. Kalau ngetiknya seperti ini ya nanti dibikin pada file koneksinya juga seperti itu. Harus sama ya. Ini tidak boleh salah karena kalau salah penulisan tidak sama itu koneksinya pasti tidak bisa. Jadi yang perlu diperhatikan ini ya, nama database. Ini adalah nama database sesuai dengan database yang kita buat di
PHP My Admin. Oke, lanjut lagi. Di sini kita baru membuat form login, kemudian membuat database sudah ya. Kemudian membuat koneksi database sudah. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yaitu kita membuat script proses untuk memproses inputan username dan password. Dan nanti di script tersebut kita akan mencocokkan dengan data yang ada di database. Jika sudah sesuai, maka akan dilanjutkan ke tampilan berikutnya. Nah, kalau tidak sesuai akan ditampilkan pesan. Nah, itu fungsi dari script PHP. Dia berjalan di belakang layar istilahnya. Sementara kode HTML ya, ini merupakan coding HTML dan CSS yang hanya bisa menampilkan sebuah tampilan ya. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya kalau kita klik Ctrl U pada sini, dia akan menampilkan kode HTML sesuai dengan kode yang kita ketikkan di sini. Tapi beda nanti ya, jika script PHP itu tidak akan bisa tampil di sini. Nah, itu ya salah satu perbedaannya. Jadi PHP itu berjalan di belakang layar dan akan memproses data-data sebuah website. Nah, itu. Oke, langsung saja kita akan membuat script PHP untuk membuat atau menangani inputan login pada form login yang sudah kita buat. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Pada artikel saya ini sudah ada script proses ya, proses PHP untuk file login. Nah, ini dia scriptnya, ada session ya. Session itu ditampilkan pada bagian paling atas sekali, session start ya. Jadi untuk yang di bawahnya ada script PHP yang cukup banyak, yang lumayan ya, barisnya cukup banyak. Ini bisa di copy ya, bisa di copy paste. Tapi untuk di sini ya, ini adalah latihan pertama kita dalam membuat script PHP. Jadi saya akan menjelaskan fungsinya satu persatu dan akan kita pahami logikanya ya. Jadi ini tidak saya sarankan copy paste, tapi kita mengetik sesuai dengan logika ya, dengan logika pemrograman yang kita pelajari. Oke, langsung saja di sini ya, di form login ini kita bikin ya, enter kanan PHP. Sebelumnya tadi kita menggunakan session di atas sekali ya. Apa itu session? Mungkin teman-teman bisa searching sendiri ya. Apa itu session? Bisa searching sendiri di Google. Oke, session start ya. Titik 2. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kita jalankan session pada tampilan ini ya. Sudah kita jalankan tadi. Ini ya, session start. Oke, sekarang kita akan membuat session ini, bukan itu ya. Session ini fungsinya adalah karena kita membuat login, jadi kita gunakan session ya. Nah, kita gunakan session. Sementara proses untuk menangani form ini letaknya di sini ya. Letaknya di sini. Oke, akan kita buat di sini ya. PHP. Kita tutup PHP dan di dalamnya kita akan membuat logika pemrosesannya gimana. Oke, yang pertama kita akan gunakan logika jika tombol submit diklik ya, jika tombol submit diklik maka jalankan prosesnya, begitu ya, kira-kira begitu. Jadi tombol submit ini nih scriptnya ya, input tipe submit, value-nya submit ya. Nah, kita tambahkan lagi name-nya. Name sama dengan, kita bikin aja di sini submit. Perbedaannya apa? Tipe, kalau tipe ini tombol ya, tipe submit itu dia dalam bentuk tombol. Value itu tulisan yang akan tampil di sini ya. Nah, ini tulisan submit. Kalau kita ingin rubah login di value-nya ini ya. Misalnya ini login ya, Ctrl S, kita refresh.
Nah, ini login ya, gantinya ya. Nah, sementara name ini adalah penamaan yang nanti ya, yang nanti akan kita gunakan pada kode PHP kita. Jadi name ini sangat penting. Usahakan di sini ya. Kalau ini kan cuma tampilan ya, tipe dan value-nya cuma tampilan. Jadi kalau salah ya mungkin tampilannya rusak. Tapi kalau name ini merupakan sebuah ID nanti, sebuah penamaan pada setiap inputan yang nanti akan kita gunakan pada kode kita selanjutnya. Jadi nama ini sangat penting, usahakan pakai huruf kecil dan tidak ada spasi. Jadi kita beri nama submit ya. Nah, kita bikin logika nih di sini. Kita bikin logika pakai if, buka kurung kurawal, enter. Nah, ini adalah struktur dasar if. Untuk detailnya searching di Google ya. Jadi kita fokus ke proses dalam pembuatan login. Jadi jika tombol login diklik, if jika ya, tombol login itu apa? Name-nya submit. Nah, jadi sebelumnya kembali lagi ya, kita kembali sebentar. Sebelumnya kalau di form ya, kalau ada inputan ini tentu di dalamnya itu ada form ya. Ada form. Jadi inputan ini dibungkus sama form, baru bisa diklik. Datanya baru bisa dikirim ya. Form itu apa? Ini dia form. Tag form yang berfungsi untuk membungkus ya, membungkus suatu form yang di dalamnya ada inputan. Jadi kalau tidak ada form dia tidak bisa ya. Jadi tag form ini digunakan untuk membungkus sebagai pembungkus dari setiap inputan atau form-form yang nanti dibikin ya. Kalau ini kan form username dan password, form login ya. Nah, ini formnya, actionnya, action ini diarahkan kemana gitu ya. Tapi ini kita akan diarahkan ke file login itu sendiri, jadi kita kosongkan. Kemudian method ya. Di sini kita method kita isikan sama dengan post ya. Methodnya post. Nah, ini paling penting ya. Ini paling penting. Jadi jangan lupa setiap form yang kita gunakan, yang kita buat itu harus dibungkus ya. Dibungkus dengan tag form, maupun itu form mahasiswa, form login atau buku tamu dan lain sebagainya. Inputan itu harus dibungkus sama form. Dan jangan lupa methodenya post ya. Nah, ini. Jadi logikanya seperti ini. Jika ya, jika S ini ya, kodenya seperti ini ya, S post ya, buka kurung. Apa itu S post dari inputan ini, submit. Jika tombol submit, nah itu ya, tombol submit ya. Jika ini name-nya submit, kita tulis sub. Ini harus tidak boleh ada tulisan yang salah, baik titik koma, tanda kurung. Kalau salah itu otomatis error ya. Jika post submit, nah jika diklik tombol submit itu ya, seperti itu. Nah, logikanya seperti ini. Echo ya, echo itu perintah untuk menampilkan. Echo jalankan ya proses ini ya gitu. Nah, baru tutup. Jadi logikanya, jika tombol submit diklik, jalankan proses ini ya. Tampilkan tulisan jalankan proses ini. Kalau sudah, kita file, kita save, dan kita lihat hasilnya. Oke, di sini masih undefined ya. Nah, ini mungkin langsung cari aja di Google itu menghilangkan. Nah, untuk menghilangkan undefined ini kita bisa ya, karena variabel ini belum kita set ya. Kita tambahkan di sini isset ya. Buka kurung, tutup kurung di sini ya. File, save, kita refresh kembali. Oke, hilang ya. Jadi jika tombol login diklik, maka jalankan proses ini ya. Oke, kita coba di sini. Misalnya di sini kita inputkan username Andi, password ya, login. Oke. Nah, ini akan muncul tulisan jalankan proses ini. Nah, itu adalah script dasar dari PHP. Nah, ini dijalankan dengan PHP, dengan logika kita. Nah, ini dia kode PHP-nya. Ya. Jadi if isset itu
pengkondisian variabel supaya tidak muncul undefined error tadi ya. Jadi kita gunakan iset. Jadi jika cara bacanya begini, jika tombol submit ditekan ya, maka echo ya, tampilkan tulisan ini gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kan sudah keluar. Nah, tapi kan kita di sini tidak menampilkan tulisan, tapi kita menjalankan proses ya. Kita hapus ya. Jadi ini kita hapus. Nah, jadi logikanya seperti itu, logika if-nya ya. Jika tombol submit diklik, kita jalankan. Jalankan apa? Perintah untuk inputan tadi kita cocokkan dengan data yang ada di database ya. Dengan data yang ada di database. Oke. Kita bikin variabel ya. Variabel untuk kedua inputan. Ada inputan username dan ada inputan password. Ya, kita bikin variabel as username ya, ini adalah nama variabel sama dengan as post ya, as post inputan dari username ini ya. Jadi as post username, methodenya post, inputannya username. Ini harus sama ini dengan yang di sini, di dalam sini ya. Jadi tidak boleh salah, harus sama username. Kalau nggak sama gimana? Error ya. Udah pasti error dan codingnya tidak akan berjalan. As password sama dengan as post ini ya. Name ini. Jadi sama dengan as post password. Nah, ini dia. Kita sudah mendapatkan dua variabel inputan dari inputan username dan inputan password. Nah, sudah kita dapatkan. Sekarang coba kita akan tampilkan ya. Kita belajar sedikit demi sedikit di sini. Kita tampilkan echo ya. Jadi menampilkan itu dengan echo, kita tampilkan variabel inputannya. Username ya. Yes. Kemudian di sini echo. Kita bikin tag BR. BR itu enter ya, ke bawah. Echo lagi. Password ya. Password. Jadi di sini kode simpelnya gini. Jika tombol submit diklik ya, kita bikin variabel username dari inputan post username ya. Ini datanya username dan variabel password dengan dari inputan password. Kemudian kita tampilkan dengan echo username dan password. Oke, kalau sudah kita file, kita save, kita lihat hasilnya. Oke ya, keluar inputan yang tadi ya. Nah, ini dia Andi dan passwordnya. Coba kita ganti yang lain, misalnya admin. Kemudian passwordnya 123456. Kita klik login. Nah, ini dia hasilnya sesuai dengan inputan pada textbox ini. Nah, itu ya. Nah, ini adalah hal yang penting untuk dipahami ya sebelum kita masuk ke database-nya ya. Nah, ini sudah benar ini. Jadi inputan yang dimasukkan oleh user di sini akan ditampilkan di sini ya. Sudah dapat kita. Nah, ini dia. Kodenya seperti apa? Kita bikin variabel username dan password dari inputan method post ya. Method post dengan namanya sesuai fieldnya. Ini username, password. Kemudian sudah kita bikin variabel, kita tampilkan variabel tersebut dalam bentuk teksnya. Nah, dengan perintah echo. Tapi ini adalah dasarnya ya. Tapi kita tidak membuat yang seperti ini. Jadi ini kita hapus dulu yang ini. Nah, ini sudah sukses ya. Berarti inputannya sudah tertampung dengan benar. Nah, sekarang kan kita mencocokkan ya, untuk login ini kita mencocokkan data inputan sesuai data yang ada di database ya. Sesuai data yang ada di database. Jadi macam mana? Kita panggil koneksinya. Kita gunakan
perintah require ya. Require buka kurung ya. Nah, untuk mengkoneksikan ke database apa? Nah, ini ya skripnya koneksi ya. Ini sudah kita bikin ya. Jadi di sini require kita panggil koneksi.php. Jangan lupa ini ya tanda petik. Ini harus sama setiap kodenya. Kemudian kita membutuhkan setelah kita mengkoneksikan ya, sudah kita koneksi ini. Kita membutuhkan pencocokan dengan data yang ada di database ya. Dengan data yang ada di database. Jadi kita butuh query MySQL-nya ya. Query MySQL untuk mencocokkan data inputan kita ya. Inputan ini dengan ya dengan data yang ada di database DB web saya, tabelnya user, admin dan ini passwordnya. Itu harus sama. Itu ya. Jadi sebelum kita memulai untuk ke query MySQL-nya, SQL-nya, ada baiknya kita coba sekali lagi ya untuk mulai dipahami, untuk lebih dipahami apakah inputannya nanti sama dengan yang ada di database ya. Jadi coba di sini inputannya admin, username admin, password admin ya. Login. Oke, sebelumnya kita tampilkan dulu ya. Kita tampilkan dulu lagi menggunakan echo username. Username kita tampilkan variabelnya username. Kemudian echo br sini. Ini untuk menampilkan ya. Jadi kita cek sekali lagi betul tidak username dan passwordnya itu nanti sama dengan yang ada di database. Password ya, password ini tulisan, kemudian isinya ini ya dari variabel password $password ya. Oke, kita klik file, klik save. Oke, kita jalankan ya, kita jalankan skripnya. Oke ya, di sini sudah tampil username admin, password admin ya, sesuai dengan skrip yang kita buat. Echo itu menampilkan ya, username admin tadi ya, username diambil dari inputan username dan password diambil dari inputan password ya. Nah, sementara di sini username-nya admin, passwordnya admin. Kita cek yang di database ya. Di database itu passwordnya menggunakan tipe MD5, enkripsi MD5. Jadi kita harus merubah inputan di password ini menjadi MD5 supaya nanti bisa dicocokkan. Jadi di sini kita butuh ya, di variabel password inputannya kita tambahkan. Di sini kita tambahkan MD5 buka kurung kurawal, buka kurung biasa, kita tutup kurung biasa ya. Ini sudah kita buat, file, save, coba kita jalankan. Nah ini ya passwordnya. Passwordnya berubah menjadi MD5. Jadi username admin, password admin yang tadi kita masukkan itu akan terenkripsi menjadi MD5 ya, kodenya ini. Nah, udah sama ya. Jadi nah, kemudian setelah kita pastikan inputan kedua ini sama, nah ini sebenarnya tidak perlu kita bikin, hanya karena ini tahap awal jadi saya jelaskan di situ ya. Nah, inputannya sudah benar, maka langkah selanjutnya ialah kita membuat query MySQL ya, untuk mencocokkan data yang diinputkan di text box ini dengan data yang ada di database, di tabel user. Query-nya apa ya? Oke, kita ketik query-nya, kita bikin variabel misalnya di sini kita bikin query ini kita bikin variabel ya, sama dengan kita jalankan, kita ketikkan perintah untuk menampilkan ya, menampilkan kita gunakan select. Nah, select
bintang ya. Bintang from, nama tabelnya apa tadi ya? Select bintang from ini adalah query dari MySQL. Ini bisa Anda searching di internet, query SQL, query menampilkan data, menginsertkan data. Di sini saya tidak jelaskan secara detail, tapi kita lebih ke logikanya ya. Select bintang from ya. From apa? Kita select dari tabel user ya. Ini dia tabel user yang ada di database. Select bintang from user ya. Jangan salah ya. Penamaan tabelnya ini harus benar sesuai dengan nama tabel yang kita buat. Tidak boleh hurufnya harus sama, kecilnya harus sama. Tidak boleh huruf besar, nanti salah, tak bisa jalan. Select bintang from user ya. Kemudian tambahkan clause where. Jika ya, where username. Nah, username ini adalah nama file yang ada di database. Ya, username itu sama dengan inputan username ini, inputan yang ada di textbox ya. Jadi ini yang ada di database, ini kan tadi variabel yang ada di textbox. Jadi cara bacanya kita select tabel user ya, select dari tabel user. Jika username yang ada di tabel user itu sama dengan variabel, inputan variabel as user name, inputan textbox ini yang sudah kita bikin variabel ini. Nah, ini harus itu ya, tidak boleh salah ya. Ini lupa ada tanda petik ya, jadi variabel. Nah, n ya, username dan password. Nah, password ini adalah file yang ada di database, sama dengan variabel password ini ya, inputan yang diambil sini. Tanda petik, kita isi password ya. Nah, enter. Kemudian kita tampil ya, srow sama dengan, kita gunakan perintah MySQLi num row ya. Kita select dulu ya, sorry, query-nya ya. Kita bikin di sini misalnya variabelnya tampil dulu, sama dengan untuk menampilkan query ini ya, MySQLi ya, query-nya kita ambil dari mana? Dari sconnect MySQL query, kemudian koneksinya kita panggil. Koneksi ini sconnect ini variabel koneksi dari file koneksi ini. Ini ya, kita bikin variabel connect. Nah, jadi kita tampilkan di query-nya. Jadi untuk MySQL itu diinputkan variabel connect-nya, koma ya. Kita panggil query yang tadi kita bikin ini. Kita ketikkan di sini. Ya. Query ya. T2. Nah, jadi ini adalah variabel query ya. Kemudian query-nya ini ya, MySQL query, sconnect ini koneksi, query-nya ini yang kita bikin variabelnya ya. Kemudian di sini ya, kita tampilkan slow. Kita hitung barisnya dengan perintah MySQLi num rows tampil ya. Ini untuk menghitung query-nya ada tidak nanti jadi ada tidak nanti inputan username ini sama tidak yang diinput. Jadi kalau nanti ditemukan ya, MySQLi num row ini kalau nanti di baris dari query ini ditemukan, maka kita jalankan sebuah logika if ya, jika ya, jika row sama dengan ya, jika ini hasil dari menghitung nanti ya, ini kan dihitung
ada tidak kecocokan antara username ini, ya. Kalau ada, kalau sama dengan ada berarti lebih dari 0 ya, 1 ya. Nah, jika ada, maka kita jalankan session ya. Nah, ini session, kita simpan session username-nya. Username sama dengan ini, kita simpan ya. Kita bikin session, ini kita bikin session, diambil dari variabel ini ya. Nah, as username, kemudian kita tampilkan pesan dulu aja, Eco, Anda berhasil gitu ya, Anda berhasil login ya, data Anda data Anda sama dengan yang ada di database. Oke ya. Jadi logikanya gini, kita jalankan query untuk menyamakan dari data inputan dengan data yang ada di database. Kemudian jika data itu ada, jika data itu sama dengan 1, artinya data itu ada ya, maka jalankan session ya, kita simpan session dengan nama username, kemudian kita tampilkan pesan ini ya, jika ada. Nah, jika tidak, kita ketikkan else di sini. If ini kan ya, if ini pasangan kurawalnya ini, jadi else-nya kita buat di sini else ya. Jika tidak, ya gitu ya cara bacanya. Jika tidak ya, kita ketikkan echo ya, ketikkan di sini di antara tanda petik H3 misalnya, username atau password salah, tutup H3-nya, kemudian enternya BR, klik here to ya, kita bikin link ya, href sama dengan login.php, tulisannya login, jangan lupa di sini tanda petik 2, kita file, kita save. Oke, jadi logikanya seperti itu ya. Yang pertama kita buat variabel dari inputan username dan password, kemudian kita cocokkan dengan query yang ada di database ya. Kemudian jika di dalam query itu ditemukan data yang sama ya, kita tampilkan pesan Anda berhasil login ya. Kemudian jika tidak, artinya tidak ada data, kita tampilkan pesan username dan password salah. Kalau sudah, kita file save, kita coba jalankan pada inputan form login kita. Kita refresh terlebih dahulu. Oke ya. Jadi di sini terdapat kesalahan ya, ada peringatan kode error ya. Ada notif undefined variable row in C ya, pada login.php line 21. Dia memberitahu ada kesalahan dalam penulisan. Ini saya ada salah. Jadi mana cara kita troubleshootingnya ya, cara kita menganalisanya? Yang pertama ada di file login line-nya 21 ya, variabelnya row. Nah, oke, kita cek pada kode kita login ya, file login line 21 ini. Nah, dia menunjukkan row ya. Ini tidak ada ya, undefined variable artinya tidak ada. Karena ini ya, maksud saya ada kesalahan saya dalam penulisan ya. Untuk variabelnya saya tuliskan row ya dengan huruf S di belakang, sementara di bawah tidak ya. Jadi ada kesalahan. Jadi kodenya error ya. Jadi harus kita benar-benar sama, benar-benar teliti di sini. Kita tambahkan
as ya, rows ya, sesuai dengan variabel yang kita buat di atasnya. Kalau sudah, kita klik file, kita klik save, bismillah. Oke, kita refresh. Oke ya. Nah, Anda berhasil login, data Anda sama dengan yang ada di database. Kita ulangi lagi. Admin, klik login. Oke ya, Anda berhasil login. Coba kita tampilkan di sini ya, inputan ini ya. Inputan ini. Gimana caranya? Oke, di sini ya. Anda berhasil login, data Anda sama, kita echo lagi. Echo. Username Anda ya. Ketikkan di sini titik s user name ya. Kita kasih titik 2 lah supaya lebih bagus. Oke. Kemudian echo. Kita kasih tag BR untuk dia supaya tulisannya ke bawah. Kemudian echo lagi. Password Anda password. Klik save ya. File save. Kalau sudah kita jalankan kodenya. Oke ya. Coba di sini ya, Anda berhasil login, data Anda sama dengan yang ada di database. Username Anda admin, ini dia admin. Nah, ini bergabung ya. Bergabung karena di sini di kodenya. Nah, ini di sini tidak ada tag BR ya. Jadi kita kasih aja tag BR supaya tulisannya ke bawah ya. Kalau sudah, file save. Kita coba jalankan kodenya. Nah, ini ya. Username Anda admin, password Anda ini sama dengan yang ada di database. Jadi ini script kita ini sudah berhasil. Sudah berhasil. Kita tampilkan ini dia. Tapi kan kita tidak membuat seperti ini. Ini hanya contoh untuk mengasah logika kita, mengasah query dengan inputannya ya. Nah, gitu ya. Jadi ini kita hapus saja ya. Kita hapus saja. Jadi kita ganti dengan script redirect ya. Jadi logikanya seperti ini. Jika username dan inputannya itu berhasil sama ya, berhasil login, kita alihkan ke file lainnya ya. Kita alihkan ke file ya. Adapun script redirect yang kita gunakan yaitu ya, kita gunakan header ya. Ketika kita ketikkan di sini header, buka kurung, tutup kurung ya. Kemudian tanda petik ya. Location titik 2. Nah, ini kita arahkan ke file mana gitu ya. Jadi di sini kita akan mengarahkan ke file index.php. Nah, ini. Kemudian jangan lupa kita akhiri dengan titik koma. Enter, exit, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, kalau sudah, file kita save. Kita lihat hasilnya. Kita refresh terlebih dahulu. Kita ketikkan username dan password yang benar ya. Admin dan admin ya, sesuai yang ada di database. Kita klik login. Oke ya. Jadi akan tampil halaman seperti ini. Jadi halaman seperti ini bukan error ya. Ini sudah benar. Coba perhatikan pada URL-nya ya. Jadi di sini ada localhost, web saya, sesi 3, index.php. Ini sesuai dengan kode script yang kita bikin ya. Jadi jika login berhasil ya, kita simpan data username-nya ke dalam session ini ya. Ke dalam session, kemudian kita arahkan ke file index.php. Hanya tampilannya seperti ini terjadi karena file index.php itu tidak ada ya. Jadi kita kembali lagi ke folder web saya di sesi 3. Ini hanya ada 3 buah file ya. Jadi tidak ada file index.
Nah, di sini kita akan membuat file index ya. Membuat file index sesuai yang ada di session 2 ya, di sesi 2. Jadi kita sekarang copy paste saja ya. Copy paste saja file sesi 2 di pertemuan selanjutnya sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya. Jadi ini kita copy ya. Copy, kemudian kita pastekan di sesi 3 ya. Klik kanan, paste ya. Nah, jadi saat file index sudah ada di sebuah folder website ya. Saat file index sudah ada di sebuah folder website, otomatis saat kita refresh halamannya, ini file indexnya akan terload ya, akan tampil. Jadi bukan dalam bentuk folder lagi, tapi dia akan otomatis menampilkan halaman indeksnya ya. Kita refresh, kita coba. Nah, ini dia ya. Otomatis menampilkan. Jadi pada halaman indeks ini kita perlu menambahkan script kita ya. Jadi pada menunya ini kita tambahkan logout ya. Kita ganti ya. Kita ganti saja menjadi menu logout ya. Jadi kita buka index ya. Pada menu work ya, kita ganti menjadi logout ya. File save ya, kita coba refresh. Oke, ini sudah berubah ya. Sudah berubah. Coba kita klik, masih belum bisa ya, karena linknya masih menuju ke work, ini tidak ada ya. Jadi kita harus ganti. Ini kita arahkan kemana di sini ya? Kita arahkan ke file logout.php. Oke, kita buat logout.php. Kalau sudah, jangan lupa file save. Nah, kemudian file logout ini sudah ada atau belum? Belum ya. Kita belum membuat file logout, jadi kita klik new file. Kita buat logout.php. Adapun script logout ini bisa teman-teman langsung scroll ke bawah pada artikel saya ya. Ini dia script logout. Jadi kita tinggal copy paste saja. Klik kanan copy, kita pastekan di sini. Nah, adapun yang harus dipahami dari script logout ini yaitu yang pertama, kita mengambil nilai session ya. Kita menggunakan session, jadi harus kita start dulu sessionnya. Kemudian session destroy ini berfungsi sebagai mengosongkan atau menghapus session ya. Jadi saat logout itu session di dalam browser client itu otomatis akan terhapus gitu ya. Kemudian di sini ada redirect halaman. Jadi dikembalikan ke halaman login ya gitu ya. Itu ya. Kemudian kalau sudah file save ya. Kita save, kita coba jalankan aplikasinya ya. Refresh. Logout, ini kita klik. Oke, kembali ya. Jadi kita login admin dan admin ya. Klik login. Ya, sudah bisa. Kemudian klik logout. Oke. Nah, ini ya, jadi kita sudah selesai. Hanya saja kita belum memberikan sebuah script enkripsi ya, bukan enkripsi ya, sebuah script autentifikasi ya untuk mendisable untuk memberikan hak akses kepada sesiapa yang mengakses halaman indeks. Jadi kalau kita klik, maksud saya begini ya, maksud saya kita kembali ke web saya ini ya, misalnya. Jadi kalau kita klik sesi 3, ini otomatis masih tampil halaman indeksnya ya. Otomatis masih terload indeksnya. Jadi kan halaman indeks itu akan tampil ya sebagai default dari sebuah folder website. Jadi kalau misalnya di folder website sesi 3 ini ada halaman indeks, otomatis halaman indeksnya ini akan tampil duluan ya. Jadi ini harus kita tambahkan script ya agar dia tidak tampil duluan. Logikanya dia akan tampil jika sudah
login jika login sudah benar ya. Jadi scriptnya ini sudah ada pada artikel saya ya. Jadi di file index itu kita tambahkan logika if ya. Ini bisa kita copy paste saja atau saya ketik langsung saja ya. Saya jelaskan di file index, kita buka file index ya. Jadi gini logikanya ya. Ya, pada bagian paling atas kita enter dulu. Jadi kita berikan script PHP. Buka dulu PHP ya. Ini PHP. Jadi logikanya seperti ini. Kita pakai logika if buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, enter. Nah, ini adalah struktur dasar if. If buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, tutup. Jadi ini dibiasakan supaya untuk meminimalisir kesalahan kita ya. Nah, baru kita berikan session ya. Kita sessionnya kita start dulu. Oke. Ya, agar bisa kita mengambil nilai session. Kemudian ya. Kemudian di sini oke, ini ya. Kita gunakan logika if. Jadi ini maksudnya apa? Jika ya tidak ada session ya. Maksudnya jika iset ya. Ini untuk men-set variabel. Jika session username tidak ada, maka langsung diarahkan ke file login gitu ya. Oke, langsung kita ketik aja di sini. Jika tanda seru ya, berarti tidak ya. Sessionnya apa? Username. Dari mana kita mendapatkan session username ini, teman-teman? Session username ini diambil saat login ya. Saat login kita sudah men-set di sini session username. Jadi data username ini akan tersimpan di session yang akan kita panggil pada variabel session lainnya. Nah, sekarang kita panggil di file index ini. Jadi kita bikin session dulu start, kemudian kita bikin variabel session yang tersimpan di session sini ya. Jadi logikanya jika tidak ada session username yang tersimpan ya, gitu ya, maka kita arahkan ya. Maka kita arahkan saja ke login.php ya, ke form login gitu. Ya, jadi di sini header ya. Header ini adalah script redirect seperti tadi. Location ya. Location titik 2 ke halaman apa? Halaman login ya, form login.php. Nah, titik koma, jangan lupa di sini exit. Oke. Cukup seperti ini ya kalau sudah file save. Jadi dengan kita menggunakan script seperti ini, halaman indeks kita tidak akan tampil terlebih dahulu sebelum user login gitu intinya ya. Jadi maksudnya terkunci gitu ya. Terkunci oleh session ya. Bukan terkunci oleh session, terkunci dan hanya bisa diakses oleh orang yang sudah login sesuai dengan data yang ada di database gitu. Oke, kita coba aplikasinya. Kan kembali ke file login. Coba kita ulangi lagi ya. Kita hapus. Biasanya kalau kita enter ini akan tampil file indeksnya. Enter, tapi nggak bisa ya. Tetap dia kembali ke halaman login. Jadi file index itu tidak akan ditampilkan jika belum login sesuai dengan data yang ada di database. Oke, kita coba lagi aplikasi kita. Kita ketikkan yang salah dulu ya. Misalnya username salah gitu ya. Andi misalnya. Ini kan bukan yang ada di database. Login. Ya. Oke, username atau password salah, klik login. Kita ketikkan yang benar. Admin sesuai dengan yang ada di database ya, sesuai dengan program kita pada file login. Ini ya. Nah, sesuai ini. Jadi kalau benar maka akan diarahkan ke file index gitu. Login. Nah, di sini file index sudah bisa diakses. Nah, saat kita logout, sessionnya itu akan terreset atau terhapus. Logout.
Jadi kembali lagi ke file login dan file indeksnya, indeks tidak bisa diakses. Oke ya, sebelum login. Oke. Sepertinya untuk pembuatan login kita kali ini sudah selesai, dan jika teman-teman ada yang belum paham atau belum dimengerti dari tutorial di sini ataupun dari video di sini, silahkan tinggalkan komennya. Dan untuk teman-teman yang lain, jangan lupa di klik subscribe, like, dan aktifkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Untuk teman-teman yang mau request untuk video apa selanjutnya yang akan kita bedah dan kita bahas, silahkan tinggalkan komentarnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.